Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dewi di siang hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Setelah tadi melaksanakan pembelajaran gitu ya Bu, bagaimana yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan sih Ibu, melihat antusias siswa belajar cukup puas karena sebagian besar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah. Nah, saya ingin mengkonfirmasi ya dari yang telah kita laksanakan ketika praobservasi ya Bu ya. Berdasarkan kesepakatan percakapan praobservasi yang pertama, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menyebutkan pengertian gaya dengan tepat. Peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam gaya dan pengaruh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menyimpulkan manfaat gaya dengan tepat. Peserta didik mampu menerapkan sikap tanggung jawab terhadap tugas dengan tepat. Kemudian area pengembangan yang harus dicapai, mengaktifkan siswa supaya pembelajaran berpusat pada peserta didik, menemukan sendiri konsep tentang macam-macam gaya, kemudian memotivasi peserta didik untuk tanggung jawab pada tugas, berani, kemudian percaya diri dalam menyajikan hasil diskusi. Adapun strategi yang dipersiapkan, pertama metode pembelajarannya diskusi, tanya jawab, praktikum, dan penugasan. Alat peraga yang nyata, kemudian pendekatannya saintifik ya. Media peraganya ada bola, jarum, lilin, karet. Adapun indikator keberhasilan dari area pengembangan yang ingin dicapai, menurut Ibu, apakah indikatornya itu seperti apa? Betul yang saya bacakan dari hasil kesepakatan praobservasi ini, Bu? Iya Ibu, yang Ibu tadi sampaikan terkait tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, strategi, dan lain halnya yang disampaikan saat praobservasi itu, alhamdulillah tadi telah dilaksanakan dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Adapun indikator ukuran keberhasilan pencapaian siswa, yaitu jika sebagian besar siswa atau peserta didik dapat menyebutkan pengertian gaya, kemudian sebagian peserta didik dapat memahami atau mengetahui macam-macam gaya, kemudian dengan melihat keaktifan peserta didik dalam melakukan praktikum dan menyampaikan hasil diskusi di depan teman-teman. Nah, kemudian yang Ibu lakukan ya untuk mencapai semua tujuan itu, bagaimana strategi Ibu yang telah Ibu laksanakan? Yang pertama saya menggali keaktifan siswa itu dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan gaya. Kemudian saya juga membuat AKPD dan membimbing siswa untuk mengisinya sehingga siswa bisa menemukan sendiri macam-macam gaya melalui AKPD dan praktikum yang dilakukan. Kemudian siswa itu mencoba sendiri ke depan melakukan percobaan, misalnya siswa menendang bola, kemudian melemparkan karet, kemudian mengambil benda-benda menggunakan magnet, dan percobaan lainnya sesuai dengan bahan-bahan yang telah disediakan. Adapun metode yang telah Ibu laksanakan, yang dirasa Ibu itu bagaimana? Metode yang dilaksanakan tadi saat pembelajaran cukup efektif ya Bu, karena selain diskusi berkelompok, siswa juga mencoba secara langsung tentang percobaan gaya seperti macam-macam gaya dan pengaruh gaya, sehingga siswa itu dapat merasakan sendiri secara langsung ternyata teori dengan praktik yang disampaikan itu benar-benar ada kaitannya dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih ya Ibu telah menjelaskan dengan begitu rinci ya. Nah, dari pembelajaran yang telah disampaikan, apa yang telah baik menurut Ibu? Yang telah baik dari siswa saat pembelajaran tadi, yang pertama, kalau pengertian gaya kemudian siswa dapat menyampaikan macam-macam gaya itu, siswa sudah baik dan mengerti ya Bu. Akan tetapi mungkin yang perlu dikembangkan lagi itu terkait
penerapannya di kehidupan sehari-hari, kadang siswa suka terbalik, oh ini kegiatan ini ternyata menggunakan gaya A, tapi siswa menyebutkan ini adalah penerapan gaya B. Nah seperti itu. Jadi siswa baru lancarnya itu di pengertian dan menyebutkan macam-macam gaya, tapi ketika dikaitkan lagi dengan kehidupan sehari-hari kadang siswa suka lupa. Kadang. Nah, kalau yang telah baiknya sudah dijelaskan. Nah, sekarang apa yang memang menurut Ibu yang dirasa memang masih kurang misalnya? Ya. Berhubung tadi yang masih kurangnya adalah tentang penerapan manfaat gaya di kehidupan sehari-hari. Jadi saya pun menugaskan siswa untuk ketika di rumah silahkan mengobservasi kegiatan ataupun lingkungan rumahnya, kemudian mencari hal-hal yang ataupun benda-benda yang berkaitan dengan manfaat gaya. Siswa harus mencatatkan kegiatan-kegiatan yang mereka temukan di sekitar rumah yang berkaitan dengan manfaat gaya itu sendiri, Ibu. Jadi ada tindak lanjut berhubungan dengan tindak lanjut saat siswa ada di rumah seperti itu. Nah, kemudian dari aspek dan strategi pengembangan ya Bu sekarang. Yang pertama, kalau untuk menemukan sendiri konsep tentang macam gaya itu dengan apa? Kemudian yang selanjutnya memotivasi murid untuk bertanggung jawab dan berani serta percaya diri dalam menyajikan hasil diskusi itu dengan bagaimana? Contohnya, Iya. ketika saya menjelaskan tentang pengaruh gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Nah, siswa itu dicoba untuk ke depan menendang bola, kemudian menggeserkan meja, ataupun misalnya saat menerangkan bahwa gaya dapat merubah bentuk benda. Nah, siswa itu dipersilakan untuk mempraktikkan misalnya mencairkan coklat. Ternyata coklat yang tadinya mengeras ketika diberi gaya panas akan mencair seperti itu. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, Memotivasi murid untuk bertanggung jawab. oh iya, memotivasi murid untuk bertanggung jawab itu saat ditugaskan dalam tugas kelompok, setelah mereka mencoba praktikum, mereka harus berani menyampaikan apa yang mereka tulis di LKPD. Jadi hal-hal yang mereka temukan sendiri saat praktikum kemudian mereka tuliskan di LKPD harus berani mereka sampaikan kembali kepada teman-teman apakah yang disampaikan dengan yang mereka temukan itu memang sesuai atau tidak. Seperti itu. Ya, dari hasil apa yang Ibu rasakan sebagai ya umpan balik dari atau refleksi dari kita, menurut Ibu waktu dalam pembelajaran gitu ya, saya temukan tujuan pembelajaran itu telah disampaikan atau belum gitu, ada catatan. Oh iya, ya. Ibu. Bagaimana? Saat itu tujuan pembelajaran itu terlewat ya Ibu pada saat awal-awal pembelajaran, karena mungkin waktu itu juga tadi cuacanya kurang mendukung, kemudian kondisi siswa juga kurang kondusif, tapi akhirnya disampaikan langsung disampaikan ketika ingat langsung disampaikan dan siswa langsung memahami tujuan yang akan dilakukan pada saat pembelajaran tadi. Dari media yang telah diberikan, yang dirasa ada hal yang kurang tuh di hal yang mana gitu? Salah satu media yang kurang ataupun apa ya, bukan kurang sih, media yang tepat bisa saja menggunakan karet ya. Saat menerangkan gaya pegas itu memang bisa menggunakan karet, akan tetapi tadi kurangnya karena kondisi ukuran karet itu kecil sehingga agak susah saat siswa melakukan praktek. Nah, tadinya saya akan menggunakan ketapel untuk menerangkan gaya pegas, tapi ketapelnya kebetulan ketinggalan, jadi tadi hanya menggunakan barang-barang yang saya temukan di ruang guru. Hanya ada karet, jadi siswa tadi hanya mencobanya menggunakan karet, dan itu ukurannya karena kecil jadi kurang maksimal maksud saya. Nah, kemudian saya lihat juga tadi ada anak yang memang belum lancar ya dalam membaca. Nah, bagaimana skopalding yang Ibu lakukan? Karena ada beberapa anak yang memang belum lancar membaca dan itu berpengaruh terhadap pembelajaran siswa. Salah satunya ketika siswa melakukan evaluasi, karena yang lainnya mengisi soal sedangkan dia
belum lancar membaca, nah siswa itu terhambat. Jadi saya melaksanakan evaluasinya itu melalui tes lisan. Jadi setiap siswa yang dirasa masih belum lancar membaca dan kesulitan menulis soal secara tertulis, saya panggil satu-satu ke depan, kemudian melakukan tes lisan terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. Jadi Ibu menggunakan diferensiasinya kalau begitu dalam bidang apa? Itu diferensiasinya itu berdasarkan kemampuan belajar siswa, dibagi menjadi dua, siswa yang sudah lancar membaca dan siswa yang belum. Jadi yang lancar membaca tes evaluasinya menggunakan tes tulis, sedangkan yang belum lancar membaca melalui tes lisan. Nah, kemudian apa rencana pengembangan diri yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Ada rencana lain gitu ya? Iya. Untuk rencana selanjutnya mungkin karena tadi juga ditemukan beberapa hal yang belum maksimal ya Ibu, seperti penerapan gaya itu. Saya berencana akan melakukan kembali praktikum gaya, tetapi dengan benda-benda yang lebih banyak dan lebih variatif, sehingga siswa lebih banyak mengetahui manfaat gaya itu tidak hanya dari benda-benda yang dilakukan tadi, akan tetapi menemukan kembali hal-hal baru. Oh ternyata manfaat gaya itu bisa luas lagi. Nanti saya akan mungkin menyediakan pembelajaran yang lebih banyak lagi karena materi gaya masih ada di pertemuan selanjutnya. Kemudian rencana tindak lanjutnya ya yang akan Ibu lakukan ya, dari hal yang tadi dikembangkan, sama kapan rencana aksi nyata ya dalam hal pengembangan diri dilaksanakan. Mungkin rencananya minggu depan Ibu. Ya sebagai masukan ya, betul ya Bu. Jadi bahwa kalau kita ingin mengajar gitu ya, ini sebagai umpan balik juga ya dari kita. Jadi harus mempersiapkan apa-apa yang akan diberikan kepada siswa gitu. Jadi tidak ada hal yang memang dirasa kurang gitu ya, sehingga kita mungkin kurang merasa puas gitu ya. Kemudian pemahaman anak juga kurang begitu baik gitu ya. Kemudian skopaling juga alangkah baiknya tidak hanya di akhir gitu ya, tetapi lebih baik apabila dari awal dari proses atau sedang proses pembelajaran itu dilakukan. Itu mungkin sebagai umpan balik gitu ya dari kami. Nah mudah-mudahan untuk kedepannya ya rencana aksi nyata Ibu Dewi bisa dilaksanakan ya di minggu depan, dan kita bisa betul-betul menerapkan bahwa pembelajaran ini harus berpihak kepada siswa. Ya hanya itu mungkin Ibu Dewi. Terima kasih atas hasil wawancara pasca observasi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengamatan dari hasil pelaksanaan observasi, apabila dipresentasikan, kira-kira menurut Ibu berapa persen keberhasilan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Menurut saya kira-kira jika dipresentasikan sekitar 70% sudah mencapai keberhasilan. Apa tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya? Tindak lanjut untuk selanjutnya yaitu memberikan remedial bagi siswa yang belum mencapai keberhasilan dalam belajar, yaitu dengan memberikan materi yang sama, level yang sama, tapi dalam bentuk soal yang berbeda. Kemudian juga memberikan kegiatan pengayaan bagi siswa yang sudah mencapai target pembelajaran. Terima kasih Bu.